Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa 10 Juni 2025. Atlet Olimpiade yang sejati. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam lomba semua peserta ikut berlari, tetapi hanya satu orang yang menang dan mendapat hadiah? Karena itu, berlarilah sebaik mungkin supaya kamu mendapatkannya. Milo dari Kroton adalah seorang atlet terkenal dari Yunani kuno. Ia dikenal sangat kuat dan tidak takut apapun. Dalam pertandingan, meskipun ia pernah jatuh hingga berlutut, ia tidak pernah menyerah. Milo mulai berlatih secara rutin sejak tahun 536 sebelum Masehi. Ia terbiasa mengangkat anak sapi di atas bahunya dan berjalan dengan membawa beban itu setiap hari. Semakin lama, anak sapi itu tumbuh besar dan latihan Milo pun semakin berat. Setelah 4 tahun, ia akhirnya bisa mengangkat seekor banteng dewasa dan mengelilingi stadion sejauh 400 meter sambil menggendongnya. Pada pertandingan pertamanya di Olimpiade, Milo menang dan sejak saat itu, karirnya sebagai atlet pun bersinar. Pertandingan Olimpiade pertama di Yunani diadakan pada tahun 776 sebelum Masehi, setiap 4 tahun sekali. Namun, Olimpiade dihentikan pada tahun 393 Masehi karena Kaisar Kristen Theodosius I melarangnya karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Rasul Paulus menggunakan perlombaan sebagai perumpamaan untuk menjelaskan kehidupan orang Kristen. Ia menekankan bahwa hidup Kristen butuh ketekunan, kesabaran, dan semangat seperti atlet. Tapi tujuan bukan hanya untuk menang sementara, melainkan untuk mendapatkan hadiah yang kekal, yaitu hidup bersama Tuhan selamanya. Karena itu, kita harus berjuang dengan kekuatan dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Semua keberhasilan sebaiknya dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Kita juga harus bekerja sama, bukan bersaing atau menjatuhkan orang lain. Ada juga cerita tentang Aesop, seorang penulis cerita dari Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang atlet yang sombong karena menang. Aesop bertanya, "Apakah lawanmu orang yang kuat juga?" Si atlet menjawab, "Tidak. Kekuatan saya jauh lebih besar dari dia." Aesop pun berkata, "Kalau begitu, apa hebatnya mengalahkan orang yang lebih lemah? Seharusnya kalau kamu memang lebih kuat, kamu bisa membantu dia, bukan mengalahkannya." Cerita ini menunjukkan bahwa bersaing untuk menjatuhkan orang lain bukanlah hal yang baik. Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak hanya mengejar kemenangan pribadi, tetapi juga untuk menolong orang lain agar bisa menjadi lebih baik. Itulah sikap sejati dari seorang atlet rohani yang berjuang bukan demi diri sendiri, tapi demi mengangkat orang lain lebih tinggi. Apa yang Anda lakukan untuk mengangkat orang lain lebih tinggi? David C. Nieman. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu saat ini. Kami bersedia untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Engkau selalu memimpin kami. Berkat Tuhan menjadi bagian kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu yang hidup. Amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.